Karena kira-kira pas. Ya, itu paling tidak 5. Contoh doanya begini: semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Jadi setelah yang membaca itu selesai, pendau amin. Gitu ya. Kemudian dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. 2. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. 3. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dohir maupun batin. 5. Ini kalau kita dengar, pertama semoga ada dalam kebahagiaan, amin. Terus baru dikaruniai Allah Subhanahu, amin. Tepukuh, orang jelas, orang enak. Oke, jadi agar yang membaca, yang mengaminkan itu saling kerjasama yang baik supaya enak. Ya, karena apa? Ini kalau kita benar-benar menghayati doa Abah Sepuh, jangan-jangan kita wis takien, wis ngamale kenceng, tapi orang bahagia-bahagia, jangan-jangan orang mengaminkan doanya Abah Sepuh. Ya. Kita hurit tukaran bae, bukan keluarga, bukan tangga. Jangan-jangan tidak mengaminkan semoga apa tadi? Bukan, terusnya, dan semoga tak akan timbul keretakan. Jangan-jangan kita selalu retak, selalu apa dengan apa, tidak mengaminkan itu. Jadi paling tidak 5 aminkan, yang membaca dan yang mengaminkan atau yang mendengar, ya harus ada kerjasama yang baik. Ya. Kemudian setelah itu ada pun pula kami tempat orang bertanya. 10 menit maning. Oh ya, mic-nya aja dulu bro. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ini adalah sebagai ciri keharusan bahwa ada mursyid yang hidup. Kalau tidak ada mursyid yang hidup, mau nanya kepada siapa? Kami tempat orang bertanya, jelas kami itu TKN. Bukan tanya ke ahli taklim, bukan tanya ke mubalik, bukan. Tanya ke ahli taklim, ke ahli dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu makanya kudu ada mursyid yang hidup. Kalau tidak ada, mau nanya ke kuburan, nggak bisa di situ. Nah, kemudian Abah Sepuh berwasiat. Wasiatnya dengan apa? Tulus ikhlas. Abah Sepuh berwasiat, berhati-hatilah dalam segala hal. Dengan dasar ketulusan dan keikhlasan kita harus berhati-hati dalam segala hal. Hal apa? Hal apa saja. Apalagi hal nyoblos. Itu harus hati-hati pisan. Karena apa? 5 tahun akan celaka nanti negara kalau tidak hati-hati. Hal apa lagi banyak? Hal tentang lisan, hal tentang akhlak, hal tentang pendengaran, panca indera, hal pergaulan, hal yang ujung-ujungnya jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan agama dan negara. Nih. Kemudian setelah itu dinasihati, insafilahai buri-buri, apa tadi bantu sih, insafilahai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh rujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara.
Itu kalau dibahas satu-satu malah ya. Yang jelas isi tanbih itu di samping pertama jati diri tanbih. Jati diri itu siapa, dari mana, kelahiran tanbih. Kemudian yang kedua diucapkan basmalah. Yang paling pertama bertawasul, menyambungkan. Kemudian jati diri tanbih itu siapa tanbih itu abah sepuh. Kalau sekarang abah anos, tanbih itu abah aos, pencetus abah sepuh. Setiap masa dia pengamal tanbih, setiap masa. Kemudian ada nasihat, kemudian ada adab dan etik. Mas kita lagi permasalahannya pelanggaran adab dan etik, lagi musim ini. Adabnya apa kita? Kayak yang lebih tinggi, ya, kepada yang orang-orang yang lebih tinggi kita harus hormat, bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Kepada yang sejajar jangan persengketaan, jangan ada ajar tukaran lah, ajar rebutan, ya. Kepada yang di bawah harus tolong menolong, itu etik adabnya kita. Kepada fakir miskin harus peduli. Kemudian setelah itu baru penekanan bahwa kita harus saling harga menghargai. Kepada siapa? Saya udah buat nih, ada 19, ya. Ada 19 tapi tidak dibaca. Keharusan Arba'un Mursyid 7, wasiat sudah, nasihat sudah, ada etik sudah, ya. Kemudian kelebihan manusia. Nah, etik ini terhadap lain agama juga, ya. Iya. Jadi kita harus menjaga kerukunan beragama, tapi jangan ikut campur, ya. Kerukunan umat beragama, tapi jangan ikut campur. Maksudnya apa? Agama ini dengan agama ini harus rukun, jangan saling perpecahan, tapi jangan ikut campur. Nah, itu penekanannya. Kemudian baru disebutkan kelebihan kita ini apa dengan tanbih ini. Itu surat Al-Isra ayat 70 itu. Kita itu lebih mulia dari semua ciptaan Allah. Udah, titik. Ya. Kemudian kita harus merenungkan juga pepatah leluhur kita. Nah, kalau di dalam tanbih Sunda itu, kudu logor dinar yang jarum ulah seret di buana. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan kita harus bersikap budiman, tertib dan damai, ya. Terus andai kan tidak demikian, pasti sesal dahulu, pendapatan sesal kemudian, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau hidup dalam kesusahan terus, hidup dalam kekecewaan terus, hidup dalam pokoknya mah susah lah. Kekurangan mau apa tapi beli susah. Bagian kurang tapi bahagia, bagus tuh. Iya. Jangan, karena semua orang pasti ada banyak kurangnya. Kurang banget. Nah, kemudian tadi kudu logor di yang jarum tuh apa sih sebenarnya? Kita jangan kata Kerosid saya ingat aja tuh, kita harus luas dan luas. Jadi jangan sempit pemikiran tuh, ya, jangan sempit. Jadi kita harus luas. Bagaimana caranya menerjemahkan maklumat dari mursyid tentang sholat Jumat mandiri? Iya. Itu nggak apa-apa, terjemahkan, jangan luas, jangan sampai timbul masalah. Jadi saya ingat di Tugu itu, di Tugu itu ingat Abah melihat Dajjal tahun 70 di Masjid Panjalu. Tinggal maghribnya saja di Blawai itu Manakib, sampai maghribnya di jalan. Itu mulai Abah melihat Dajjal itu. Dajjal
Nah, terus lapor ke Abah Anom, imah gaweangan ibadah, rumah juga untuk ibadah. Terus di rumah, di rumah juga ada yang bilang sesat. Di masjid tidak boleh, di rumah sesat. Ini terjadi di tubuh. Iya, iya. Nah, kita luas bagaimana caranya. Kalau di tempat sendiri mah boleh. Saya juga bertanggung jawab. Karena Abah ini udah maklumat Jumat Mandiri itu 10 madrasah satu tempat, bukan satu masjid, bukan satu musola, satu tempat untuk ibadah Jumat, tempat sendiri. Kalau memang tidak ada, masa iya tidak punya tempat madrasah gitu. Kan itu 10 madrasah, satu ya di antara yang 10 tuh mana yang layak untuk dijadikan tempat sholat ibadah Jumat. Tidak akan ribut tuh di tempat sendiri, urusannya apa? Seperti itu. Adapun kalau di tempat umum, ya kita harus menyesuaikan dengan umum. Tidak boleh memaksakan kehendak. Itu. Jadi itu tentang Jumat pribadi. Guru itu sebenarnya tergantung kita menerjemahkannya. Padahal saya di Al-Jihad itu sudah tidak seperti Sirna Raksa. Khotbahnya ya diterjemahkan, cuman durasinya aja yang pendek. Hanya bedanya awalnya dikir, akhirnya dikir. Cuman mungkin kebiasaan di tempat umum itu kalau setelah Jumatan tuh ada baca Fatihah ping sanga tapi itu. Iya. Nah, pikirannya beda, jadi merasa terganggu. Panasnya. Tapi kurang terus terang, kenapa kurang berani? Karena kayaknya berani. Tadinya tuh apa sih? Kalaupun bukan nggak apa-apa katanya. Jadi saya berani dan juga saya hadapi itu si Roni itu. Iya. Saya hadapi itu. Saya hadapi yang bikin masalah si Ustadz Rodi, Berodi itu namanya. Saya hadapi. Berodi kan nggak ada masalah, nggak ada masalah Pak. Artinya kalaupun nggak jadi nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Kita cari tempat, nanti juga ada tempat sendiri. Nah itu, jadi kemana-mana ya ngamprak. Ngamprak jadi. Kemudian sedikit lagi, 2 lagi. Contoh penduduk negeri. Nah, kemudian penyebab penderitaan itu karena diri kita. Jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan menyalahkan ajaran. Yang ke-15 di Tanbih itu ada di surat An-Nahl ayat 112 itu contoh orang yang ingkar kepada kenikmatan Allah. Ingkar itu apa? Tidak mensyukuri nikmat. Penduduk negeri yang tadinya gemari Pahlawan Jinawi, wah syukur makmur. Itu penduduk negeri itu secara luas, bisa penduduk keluarga, bisa penduduk sendiri, karena negara itu dohir, agama itu batin, termasuk dalam diri sendiri. Kalau tidak bersyukur pasti mengundang bencana, kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan oleh sikap dan perbuatannya sendiri. Ke situ lagi. Ya. Jadi kalau dihayati Tanbih itu luar biasa. Kemudian ada konsep supaya tentram, supaya jasadnya nyaman, jangan ada timbul persengketaan. Ya. Jadi ujungnya Tanbih, kesimpulannya disimpulkan Tanbih itu adalah betah jasad, ngenah nyawa, bungah rasa. Nah, itu intinya kesimpulan Tanbih. Nah, kemudian ditutup Tanbih itu oleh akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad yang dicontohkan oleh guru kita yang tersirat dalam Untaian Mutiara. 1, jangan menyalahkan, jangan membenci ulama sejaman. Kata Abah Aos, jangan membenci makhluk Allah. Diperdalam lagi, membenci makhluk Allah sama dengan membenci penciptanya.
Kemudian yang kedua, jangan menyalahkan ajaran orang lain. Jangan menyalahkan ajaran orang lain, termasuk ke siapa saja lah. Ke keluarga, ke tetangga, ke masyarakat, karena sudah ada yang ngurusi. Sudah ada yang ngurusi semuanya. Jangan ikut campur kita. Ada urusan hukum, ada hakim, urusan agama, ada MUI. Sudah, serahkan aja. Kita mah ikut guru saja. Kemudian yang ketiga, nah, jangan memeriksa itu ada dua versi. Ya, kalau memeriksa itu kayak tersangka gitu ya. Intinya, isinya jangan ingin tahu urusan orang lain. Ya, pokoknya mah itu. Nah, kalau meriksa kan diperiksa mana subnya, mana apa ya, kayak terlaluan kalau meriksa. Intinya meriksa itu jangan ingin tahu urusan orang lain. Nomor 4, jangan berubah sikap walaupun disakiti orang. Ongkong baik. Bagian istilahnya mah dihina, dicaci, di apa? Ya, di apa? Ini awas. Tanbih itu berlaku keluar dan ke dalam. Bokat kula dicaci-caci wong wadon. Wong wadon nyewot bae sampai caci apa. Wis aja berubah sikap. Aja terus lurung maning. Ya, Bu sabar bae. Ana paten nanya, Pak. Ana paten nanya. Nah, butir-butir itu tuh berlaku untuk di keluarga. Nah, kemudian yang terakhir mesti menyayangi orang yang membenci. Ini juga berlaku internal dan eksternal. Di dalam, misalnya wong madon wis nyawat kudu disayang lah. Wong lanangnya galak, Bu. Nyawat kudu disayang, wis. Aja purik, aja lalu balik ning wong tuan. Jadi intinya itu manakib itu ayo mulai dideres. Mulai hari ini saya juga tidak ada. Tadinya niatnya mau baca tanbih. Cuman berpikir di jalan, masa ya dibaca kan sering dibaca setiap juga setiap manakib. Oh berarti ayo mari kita menghayati ya, menghayati, sama-sama menghayati. Jadi syukur kalau apal, karena bagaimana kalau kita mau menghayati kalau tidak membaca, kalau tidak mendengarkan, nggak bisa. Bagaimana kita mau mengamalkan kalau tidak membaca, mendengarkan, apalagi menghayati. Makanya kata Abah wajib diulang-ulang, baca sampai paham, per koma detil pokoknya, dimaknai, dihayati. Nah kemudian terakhir, ini di luar tanbih. Kemarin saya saksinya di Ajis di manakib di Cirebon, di Kiai Muhammad. Kemudian juga saya juga kebetulan ditemukan dengan video-video Abah Jagat ya, tentang menyampaikan hal itu. Bukan Eropa dulu. Ini mah penting banget tentang mushaf Al-Quran. Ya, mushaf Al-Quran. Ketika ditanya Indramayu sudah berapa? Nah, yang ditanya itu ketua madrasah, Pak. Oleh Abah Jagat. Setiap di Majalengka, saya monitor di Kerawang, di mana-mana. Nah, yang ditanya ketua madrasahnya katanya. Nah, ternyata kita baru Agustus kemarin itu berapa? 2 dus itu berapa biji? Nah, berarti baru 40. Orang lain sudah 1000, Pak. Jadi ini dari Abah Aos langsung. Jadi kita jariah, bukan beli, karena cetakan terjemahan Al-Quran Usama itu hanya 1 di dunia. Dan nanti diharapkan semua pencetak Al-Quran itu menginduknya ke situ. Karena apa? Itu saya baca di halaman pertama itu, kenapa Abah Aos membuat atau mencetak Quran sendiri, tentang terjemahannya. Karena alasannya ada 3 tuh.
Ada Al-Qur'an surat Yunus, la tabdila li kalimatillah, di situ dipakai dasar rujukan. Tidak boleh ada perubahan-perubahan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, kata Allah. Kemudian ada lagi satu hadis yang namanya lapan jalalah ilmunya, itu tidak boleh dirubah, harus Allah gitu. Tidak boleh tulisan lisan, apalagi Allah aja nggak boleh. Jadi aslinya Allah, alif lam lam ha, tulisan Arab. Itu saya bukan sombong, artinya saya tidak pernah baca Al-Quran, jarang baca Al-Quran. Saya banyaknya dikir aja gitu, dikir dah. Tapi setelah saya beli itu Al-Quran, saya beli baru 3 baru 3 karena anaknya 3. Nah, ternyata ada magnetnya itu, pengennya baca terus, sih, tulisannya juga kayak Quran Arab. Nah, kemudian setiap huruf Allahnya itu pakai Arab, ya, pakai Arab di Al-Qurannya, dipisah gitu. Kan ada, kalau di Quran biasa tidak nampak jelas gitu. Nah, kalau ini mau merah terus berpisah gitu dengan huruf yang lainnya. Ya, ada jeda sih ada, cuman mantap. Nah, gitu ya. Jadi ternyata ada magnetnya. Nah, kata Pangersabah Jagat dari Abah Aus juga, wajib setiap orang, kalau satu keluarga misalnya ada 10, ya wajib 10. Kalau nggak punya duit ya celengan, paling beli ya siji. Nah, uangnya itu untuk biaya usama, bukan untuk apa-apa. Ya, jadi diberi Quran, jadi tidak dijual, kata Allah. Nah, kita yang dengar di sini yang belum, ayo pada pesen, ya. Kemudian dikasih tahu yang lainnya, karena ini Abah Jagat di mana-mana tentang itu. Ya, kita baru 40, ya kira-kira 1000 lah paling minim se-Indramayu. Kalau hitung Iwan aja 1000 aja, ya paling dia 1000. Jadi itu aja dari saya tentang penghayatan tanbih. Kita sama-sama menghayati, saya kira lebih paham para ikhwan daripada saya. Cuman saya hanya membuat semangat saja. Ayo baca tanbih bukan hanya di petugas manakib, tapi di rumah-rumah juga kita harus membaca. Siapa saja, yang penting modalnya bisa baca. Nanti ada strumnya, ada magnetnya itu tanbih. Ya. Mudah-mudahan sesuai tema, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dimampukan menjiwai dan dijiwai oleh tanbih. Dengan karomah barokah Pangersabah Aus Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, menampuh berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Milad dan sekaligus tempatnya ditempatkan di Gedangan, walaupun itu informasinya secara mendadak dan sepihak ya. Tapi nggak apa-apa, saya berbangga dan bersyukur. Jadi, sekali lagi mengucapkan terima kasih bahwa dengan adanya acara ini kita didatangi tamu-tamu istimewa, para pengamal zikir, murid waliullah. Jadi tamu yang datang ke kita, ke madrasah kita ini bukan tamu sembarangan. Yang tamu biasa aja. Kalau tamu itu masuk ke rumah, maka seketika itu Allah menurunkan rahmat. Kalau tamu itu duduk pun terus Allah menurunkan rahmat.
Dan setelah selesai kamu itu pulang, maka segala kejelekan, kesalahan, dosa, kegagalan, kebangkrutan itu keluar bersama tamu yang baru saja bertamu di madrasah kita. Mulanya bakal katakan tamu kok aja ngecek ada konek pribadi aja ngecek. Tatkala ada berita mau kedatangan tamu, apalagi tamunya tamu istimewa, harus berbahagia. Karena orang yang kedatangan tamu itu adalah kedatangan rahmatnya Allah. Itu ada salah satu keterangan. Ada putusan yang saking pentingnya tentang hal tamu. Masalah tamu itu merupakan barometer, menghormati tamu merupakan barometer tanda-tanda kekuatan, tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kehebatan iman seseorang. Untuk melihat orang itu imannya hebat atau tidak, mantap atau tidak, itu tidak dilihat pada waktu ya ada tamu. Kalau ada tamu itu menghormati, nah itu bertanda keimanannya bagus. Maka ingat ya wis balik ya. Ingat tuh pribadi zaman ki engkau yang dia di tempat mana tuh dia di tempat acara dikir ya aduh kita itu orang anu tandure gerung pragat dan seterusnya. Wis lah itu Muhammad. Ngobrol wae guri ya. Ngobrol wae di guri tadi. Doa ini harapan mending gar mangkat. Yo nanggung bangunan wis duwe janji karo masyarakat. Emang punten. Duwe janji. Aja gerak balik kone berkah. Jadi lamun bangun kune wis dadi toli gawe saka toli digaduk nganggo dituru bika dadi udan apa ge enak kan orang. Ono ropi. Sing kaping tigane ya kita sangat sederhana. Di dalam bertorekoh itu tidak bisa film salabin, tidak bisa. Ilmu yang halus, yang sangat halus, maka kitanya juga yang terima dengan hati, pikiran dan rasa yang halus. Jadi belum bisa apa-apa. Yang bisa saya pahami sedikit tentang tambi yang baru saja diorak oleh Pak Haji itu yang sering saya keluarkan untuk dalil itu di untian mutiara dan nggak habis dan belum bisa semoga bisa. Amin. Pertama ulah newa ka ulama sajama. Apa maning sing jadi wakil talqin atau sudah diangkat oleh Abah menjadi wakil talqin. Sing murid-murid biasa, ikhwan biasa kah? Hendaknya ini dipahami dan direnungkan dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja? Pertama, ulama saja. Ikut dudu yang ulama baik, sing belawe tukaran, belawe sengitan, belawe neng-nengan kudu ulama baik. Tapi lita gelip disebutkan ulama karena bakat tukang beca, supir angkot,
tukang macun, tukang rambutan, mah tukaran kuis biasa-biasa baik. Paling ya wong loro itu tukaran. Aku maling kowe ta. Efeknya tidak terlalu merambah. Tapi kalau ulama yang sudah tukaran, saling bantah, adu dalilnya untuk menguatkan nafsunya sendiri, untuk menguatkan kelompoknya sendiri, wah ini bahaya. Nah itu, ini ulama saja. Jadi orang yang sedikit bisa mengamalkan tampil dan sudah seberapa dia berkecimpung atau merasuk tampilnya pada dirinya itu siji nalikannya wong iku orang yang tukaran. Seorang yang tukaran. Anu wis jadi sira. Bejane bela. Apa bener ada sira dialog aku ngene ya wis. Ulah dewa ulama saja. Jadi ciri orang yang sudah tambihnya menyatu pada dirinya orang yang tukaran. Orang yang tukaran harus apa? Ya harus apa baik termasuk karo rabine. Kakak manakib ketelatan kau lebih cicok dituding. Jadi prian harus aja jawab maneh. Ulah newa ulama saja karo istri, karo anak, karo mantu, karo mertua, karo tangga, karo batur, karo sedulur, termasuk karo walebe, karo maru, dan dengan siapapun ulah newa ulama saja. Kedua apa sih? Ulah nyalakan dina pengajaran ya harus semua ajaran itu banyak. Likulli syai'in wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jangan gampang menyalahkan ajaran orang, ulah nyalakan dina pengajaran batur. Jadi bakal wong gampang menyalahkan pengajaran batur iku ndongol sombongnya. Sedangkan sombong merupakan pesan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak boleh. Yang sering saya sampaikan, jangan sombong, hormati orang lain, jaga kesucian jiwa. Jadi apa yang dulu nih? Ulang meriksa murid batur punya urusan sendiri. Iya. TKM punya urusan sendiri, yang lainnya punya urusan sendiri. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 punya urusan sendiri. Iya. Pengantin baru punya urusan sendiri. Jangan cemburu, kalau pengen tinggal tidur. Pengajaran maning kan. Ulah aja kelab biasa saja. Lekon ulah medal sila upami kapan. Lagi wakal manakib dialog kalau waduh santri anyar wakal temen. Bareng minggu maning ya pulang. Gara-gara dia ulah medal sila upami kemana. Kudu asik kajalma nulikan ewa kamane. Sayangi orang yang telah membenci, sing yang ngiti bekong kondi sayang, apa maning sing tukang ngitui beda. Tukang batur itu merawat rumah, sing tukang mejeti yang suka memberikan senyum kesemangatan. Bagian lagi pegal akan rumah rabia nyengir, wah semari. Apalagi dengan itu tampil. Jadi ya tidak sekedar dibaca, didengar, tapi belajar diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan
berbangsa dan bernegara, atau hidup kehidupan beragama dan bernegara. Sehingga dengan melaksanakan ambil itu, maka kita terhindar daripada apa yang diwarningkan oleh penguasa Abah. Jangan melanggar peraturan agama dan negara. Tambih itu adalah untuk memudahkan kita yang kalau istinbat langsung Al-Quran, orang ngedag, orang nyambung, istibat langsung dengan hadis orang nyambung, maka memahami jauh mursyid kita, jauh guru kita dengan barakah dan karomahnya, dengan kalam yang sudah diterjemahkan yang aslinya hakikatnya dari Al-Quran Al-Hadis, kita lebih memahami dengan mudah. Matur kesuwun Kang Kata, jaluk maafe Kang Kata, dan semoga kita semua dengan tulus hadir datang riki semuanya mendapatkan berkah, berkah segalanya, semuanya selamanya. Dan jangan dulu kurang sebelum mempost bangunan pondok pesantren bari gelis dadi. Barang sekalian mempost dari mutah ya alhamdulillah. Ya ana sing mutah semen, ana sing mutah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daturkan matur sangat dumateng Romo Kiai Haji Abdul Rashid atas sambutan yang disampaikan. Sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Ketua Madrasah Plus Raudhah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Senaras Kabupaten Indramayu kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mujahid dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, bisa didengarkan oleh para ikhwan semuanya yang hadir di sini. Makanya ya ini ada respon. Makanya mudah-mudahan saja di sini tanbih ini jangan hanya sekedar dibaca, apalagi kalau kita tidak membaca, kita kemudian juga amalkan, karena isinya semuanya itu karena dari nabbahayun nabiyutan. Artinya apa? Nabbahayun nabiyut, artinya peringatan. Ini kita harus dijadikan peringatan, dibagikan peringatan bagi kita. Semuanya di sini adalah menjelaskan tentang apa-apa yang tentunya saja yang baik bagi kita. Perubahan. Ini perlu kita ada perubahan. Makanya dengan perubahan ini tentunya saja perubahan itu jangan berubah dari yang bagus kepada yang tidak bagus, ya. Itu namanya bukan berubah, bahkan itu tenggelam. Oleh sebab itu, maka segala sesuatunya juga kita, terutama ini sebagaimana banyak sekali ini didengungkan bertemu oleh Bapak Kiai Ahmad Sana, ya. Manakib itu adalah majelis yang terhormat, majelis yang apa? Itu ada segalanya. Ya, rajanya amaliyah, rajanya majelis taklimnya, karena di situ ada ngajinya, ada tausiahnya, ada juga tanbihnya sebagai apa yang dalam manakib ini yang perlu di samping manqobah juga itu tanbih. Bahkan tanbih sudah 68 tahun, mudah-mudahan saja 68 tahun ini adalah usia yang sudah cukup dewasa, ya bukan dewasa lagi, sudah sepuh, ya makanya sepuh, ya. Oleh sebab itu, mari kita amalkan. Memang sulit sih mengamalkannya tanbih itu, tapi barangkali saja karena kita ini untuk dimudahkan lah. Bagaimana tadi juga saya sampaikan, semoga saja dimudahkan, dibisahkan, ya, karena kita punya guru mursyid yang tiada taranya kalau kita bandingkan dengan apa? Ya, tidak ada bandingannya. Ya, memang tidak ada bandingannya, ya. Makanya kita turut bersyukur, ya. Dan itu juga tidak perlu dibanding-bandingkan, karena memang kalau dibandingkan nggak ada bandingnya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Akhirnya Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan ada pilihan ya, artinya hari pencoblosan kata Abah kita harus taat agama dan negara, harus datang ke tempat coblosan. Kemudian ingat bahwa pasangan satu itu adalah wakil talqin bangsa Abah. Kami ucapkan selamat panjang umur, kita doakan selalu sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, dan bahagia, dan bahagia, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Barokah karomah guru agung bangsa bangsa Al-Fatihah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.